Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah menjadi ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia ini hanya bisa bahagia dengan amal-amal agama. Amal agama yang telah sempurna dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa manusia atau bahkan jin sekalipun dia mencari kebahagiaan di luar dari agama, maka yang ada dia hanya akan mendapatkan kesengsaraan. Seekor cacing yang hari-hari hidup di dalam tanah, dalam kegelapan, dalam pikiran kita gelap, sumpek. Tapi itu tempat bahagia untuk seekor cacing. Ketika cacing ini berusaha keluar dari fitrahnya, keluar dari tanah, dia mendapatkan cahaya. Walaupun di luar daripada tanah ini ada matahari dengan keindahan sinarnya, ada bulan, ada gunung dengan keindahan-keindahan dunia yang lain, tapi karena bukan itu tempatnya, bukan fitrahnya daripada cacing hidup di luar tanah, maka enggak lebih dari 5 menit saja cacing tidak kuat di atas tanah terkena sinar matahari. Karena kebahagiaan cacing ada di dalam tanah. Seekor ikan, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebahagiaan seekor ikan ini, hadirin yang mulia, ada di dalam air. Walaupun dalam pandangan kita di dalam air ngap, gak bisa napas, itu pandangan kita. Tapi bagi ikan, air adalah tempat dan ada kebahagiaan di situ. Maka jika air ini, hadirinnya, ikan ini keluar daripada air, hadirin, walaupun di luar air lebih banyak makanan yang enak, kehidupan lebih indah, seakan-akan terlihat seperti itu, tapi ketika ikan hidup di luar daripada air, maka 5 menit atau 10 menit, kecuali ikan yang sudah ditakdirkan hidupnya oleh Allah, maka ini nggak akan lama bertahan hidup. Karena kebahagiaan ikan sesungguhnya ada di air. Begitu pula dengan kehidupan manusia, hadirin yang mulia. Seseorang yang hidup di luar dari agama, dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Walaupun dalam pandangan kita dia punya mobil, walaupun dalam pandangan kita dia punya rumah besar, tapi hadirin yang mulia, hatinya belum tentu bahagia. Tapi ajib, ini kawan-kawan yang baru 3 hari di dalam masjid, tidur hanya beralaskan karpet, makan seadanya, waktu dipersempit, tidur dikurangi. Kenapa bisa bahagia? Karena hadirin yang mulia, selama 3 hari ini kita dalam mengamalkan amal-amal agama yang sempurna. Dan tidak ada tempat yang menjamin kebahagiaan selain masjid. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai daripada rumah-rumahnya yang ada di muka bumi ini adalah masjid. Tidak ada tempat yang lebih baik daripada masjid. Sehingga orang masuk hari ini datang ke masjid, hadirin yang mulia, dia akan mendapatkan sakinah, ketenangan jiwa, ketentraman hidup, apalagi ditambah dengan menghidupkan amal-amal agama. Tapi hari ini Masya Allah, orang sudah mulai tidak peduli lagi dengan masjid. Akhirnya ketidakpedulian ini, hadirin yang mulia, membuat orang-orang berpikir bagaimana mengeluarkan orang-orang dari masjid. Lihat bagaimana fitnah yang terjadi hari ini. Orang-orang sudah banyak keluar masjid, Adapun orang-orang yang masuk ke dalam masjid, dirusak syariatnya sedikit demi sedikit.
Sudah mulai kurang ketenangan karena tidak hidup dengan amal-amal agama yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana amalan yang hidup di Masjid Nabawi. Tapi seandainya satu masjid menghidupkan amal-amal agama seperti amal agama yang dihidupkan oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum, maka masjid tersebut, hadirin yang mulia, akan seperti rumah sakit bagi orang-orang yang sakit hatinya, yang mencari kebahagiaan di mana. Beda daya tarik masjid yang hidup dengan amalan. Makanya masjid ini bukan saja disebut Baitullah, tapi Baitul Mu'minin, rumahnya orang yang beriman. Disebutkan juga rumahnya bagi orang yang bertakwa. Kenapa mereka menyebut ini sebagai rumah? Wa takaffalallahu liman kana masjidu baitahu birauhi wa rahmah. Karena bagi orang-orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, Allah jamin berupa rahmat. Maka perasaan kita selama 3 hari nikmat di dalam masjid karena Allah cucuri dengan rahmat, hujani dengan rahmat. Bahkan hadirin yang mulia, seandainya mata kita kasat nih, bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, maka hari ini ketika kita duduk dalam majelis ini, hadirin yang mulia, malaikat telah bersab-sab sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang sahih, dalam suatu majelis yang dibicarakan kebesaran Allah di dalamnya, selain bersab-sab ini malaikat, maka Allah sendiri membuat majelis yang lebih baik daripada majelis kita hari ini. Sembari menyebutkan nama orang tua kita, Dik-Dik bin Fulan, Rama bin Fulan, disebut orang tua kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat. Ini Allah yang sebut. Apalagi kalau presiden yang sebut orang tua kita, coba. Kita pasti bangga. Jangankan presiden, RT saja ngebanggain orang tua kita, gimana kita nggak bahagia? Ini yang nyebut nama orang tua kita dan nama kita Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan makhluk yang mulia, yaitu para malaikat. Nah, ini hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita keluarnya 3 hari ini harus menjadi sesuatu contoh. Ketika keluar pulang dari 3 hari ini menjadi contoh bagi orang-orang yang melihat kita. Dia keluar 3 hari kok jadi seperti ini, jadi contoh gitu. Kok jadi baik, sholatnya terjaga, dakwahnya luar biasa, zikir ibadahnya luar biasa, bahkan akhlaknya luar biasa. Ada apa dengan 3 hari ini? Padahal mereka cuma di dalam masjid. Nah, kita ini zamannya sekarang tuh udah harus jadi contoh. Dik-dik, Masya Allah, nggak usah lagi alergi sama tongkrongan-tongkrongan. Justru pulang 3 hari, datangin orang-orang tongkrongan, bagaimana mereka nongkrongnya di masjid. Nah, Rama biasa kumpul mungkin sama teman-temannya, Masya Allah. Keluar dari 3 hari ini, jangan jadi alergi sama teman-teman. Justru ada pikir bagaimana ngajak teman-teman ini kembali ke masjid. Karena masjid ini bengkel hatinya orang-orang yang sakit hatinya. Bukan sakit karena cinta dan patah hati, melainkan sakit hatinya karena tidak mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Maka bagaimana menarik sebanyak-banyaknya orang kembali ke masjid, sehingga orang keluar dari masjid sembuh hatinya dan membawa kebahagiaan. Masya Allah. Orang kalau sudah sering kehidupannya di dalam masjid, hadirin yang mulia, maka dampaknya kepada kehidupan di luar masjid, yaitu kehidupan pribadinya, akan baik. Akan baik. Asal syaratnya ikhlas saja menghidupkan amal-amal agama. Pasti dan pasti Allah rubah sifatnya, keadaannya, bahkan sampai johirnya Allah rubah. Coba dengan 3 hari ini, ada kekuatan pakai peci, ada kekuatan pakai koko, ada kekuatan pakai sarung ataupun pakai gamis. Ini nilai yang luar biasa, dan ini merupakan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan peci, mulai memelihara janggut, Masya Allah, ini adalah sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita tidak pernah berkorban, tidak pernah keluar 3 hari di jalan Allah, maka pasti dan pasti tidak akan dipahamkan dengan agama. Ya. Untuk menumbuhkan jenggot pun ini butuh kepahaman, butuh menghidupkan sunnah Nabi. Tapi bagaimana kita bisa cinta kepada Nabi tanpa berkorban? Kan bohong. Yang namanya cinta itu butuh pengorbanan. Masya Allah, mungkin kita pernah dulu pacaran zaman jahiliyah. Bagaimana kita memperjuangkan cinta kita kepada orang yang kita cintai, habis-habisan.
Orang yang kita cintai, Masya Allah, dia suka ini, kita tiru kesukaannya. Dia pakai baju apa, kita pengen kapelan, Masya Allah, disama-samakan. Hadir, ini hanya untuk orang yang kita cintai. Maka hari ini jika kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka pasti dan pasti apa yang dipakai oleh Rasulullah kita pun akan pakai. Apa yang dipikirkan oleh Rasulullah kita pun akan pikirkan. Seperti itu. Apa akhlak Nabi maka kita akan tiru. Itu orang yang benar-benar cinta. Jadi bohong jika ada orang yang mengaku cinta kepada sunnah Nabi SAW tapi membenci sunnah Nabi. Jangan panjangin jenggot kayak kambing lu. Masya Allah, seakan-akan mengatakan Rasulullah seperti kambing. Maka hati-hati. Kalau kita tidak bisa menghidupkan sunnah, maka dalam hati ada rasa penyesalan. Kenapa saya tidak bisa, orang lain bisa? Jangan sampai mencela daripada sunnah Nabi SAW. Itu kan sunnah, dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Itu definisi sunnah, bukan maksud daripada sunnah. Maksud daripada sunnah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelaskan dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad kepada umatmu, jika umatmu mencintai aku yaitu Allah, ikutilah aku. Maksudnya ikutilah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru sunnah. Kalau tadi definisi sunnah. Jadi hari ini pahamkan dalam diri kita bahwa sunnah itu bukan hanya dikerjakan mendapat pahala, tapi menjadi kehidupan kita sehari-hari. Sedia insya Allah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud. Umar awalnya berdiri di belakang dan kegiatannya adalah meronda setiap malam. Nah, hadirin yang mulia, ketika masuk dalam satu perkampungan, dilihat ada satu rumah yang masih terang cahayanya, lampunya cempor merennya zaman baheula, maka terlihat masih ada cahaya yang keluar. Maka ketika melihat, Umar berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, biar aku yang berjalan di depan. Nah, kita pelajari kan di adab-adab jaulah bagaimana kalau dalam gelap Amir berada di mana? Di depan. Itulah contohnya. Pindah Umar sebagai Amirul Mukminin, beliau di depan. Karena apa hadirin yang mulia? Seandainya ada sesuatu yang tidak baik di rumah tersebut, maka cukup Amir yang melihat, jangan sampai makmurnya tahu. Ini pemimpin seorang seperti itu. Jika ada aib di dalam rumah itu, cukup dia yang tahu, tidak diceritakan kepada makmurnya. Maka sampai di depan rumah tersebut, kata Umar, biarkan aku yang melihatnya. Masya Allah, ketika dilihat hadirin yang mulia, ternyata ada seorang yang sudah parubaya, yang sudah tua, dalam keadaan mabuk, ditemani wanita yang sedang nyanyi di depannya. Lirik syair bersair-sair. Marah Umar melihat itu, langsung mengatakan, wahai orang yang celaka, katanya, tidak malu engkau dengan Allah dan tidak takutkah engkau kepada Allah? Karena bagaimana tidak, itu sudah tua, mabuk, bareng sama wanita lagi hadirin yang mulia. Itu orang mabuk, ajib lagi. Si kakek tuanya ini kaget dia, langsung dia ngomong, engkau Umar lebih buruk. Kaget Umar, engkau Amirul Mukminin lebih buruk. Kenapa engkau masuk rumah tidak pakai adab rumah, tidak mengucapkan salam? Ajib. Coba kita ingetin ke kepala polisi kayak gitu, coba ingetin ke Pak RW kayak gitu. Yang ada kita dimarahin balik sama pemimpin. Coba bicara seperti itu sama presiden, yang ada kita ditangkap. Tapi ajib, ini Umar sebagai Amirul Mukminin waktu itu hadirin yang mulia, maka Umar berjalan mundur dengan perasaan menyesal sambil menggigit ujung gamisnya. Dalam kitab Hikayat Sahabat diceritakan dia menggigit daripada gamisnya dan mengatakan, engkau benar, engkau benar. Umar salah, Umar salah. Ibuku telah menyesal melahirkan aku. Allahu Akbar. Sampai merasa seperti itu Umar. Berjalan keluar, Abdullah bin Mas'ud tidak tahu apa yang dilihat Umar di dalam. Maka Abdullah bin Mas'ud hanya mengejar Umar. Maka hadirin yang mulia, telah berjalan beberapa lama itu waktu, Masya Allah, ketika Umar bin Khattab membuat majelis, di dalam satu majelis dipenuhi dengan beberapa sahabat banyak, ternyata ada orang tua itu duduk di dalam majelis Umar bin Khattab. Tapi dia karena takut kepada Umar bin Khattab, dia sembunyi paling belakang, di belakangnya sahabat yang lain. Jadi kayak di belakang Ajis nih, biar nggak kelihatan, dia sembunyi-sembunyi itu di belakang itu. Tapi duduk di dalam majelis.
Maka Umar tahu bahwa orang tua tadi datang ke majelisnya. Diperhatikan sama Umar dari jauh. Oh, itu si orang tua itu. Duduk dia paling belakang, di belakangnya sahabat biar nggak kelihatan. Padahal Umar tahu, sudah melihat. Nah, biasanya seperti itu. Orang yang punya dosa kalau duduk di majelis paling belakang biasanya tuh. Tapi ajib. Maka Umar memanggil, "Wahai fulan, kemari." Kaget. Itu orang tua yang punya dosa. Kemari dengan lembut. Orang lain nggak tahu kesalahannya apa kan, yang tahu hanya Umar. Bahkan Abdullah bin Mas'ud pun tidak tahu. Maka akhirnya hadirin yang mulia, diperintahkan oleh Umar duduk di sampingku. Ajib, ini contoh buat kita bagaimana memuliakan saudara muslim. Maka hadirin yang mulia, ketika itu laki-laki tua duduk di sebelah Umar, maka Umar mendekatkan mulutnya ke telinga si bapak tadi agar tidak terdengar oleh sahabat yang lainnya. Dan Umar mengatakan, "Wahai orang tua, sesungguhnya aku tidak pernah menceritakan tentang aibmu kepada orang lain." Allahu Akbar. Maka menangis air mata orang tua itu. Kemudian dibalas sama orang tua tadi. Dia mendekatkan mulutnya ke telinga Umar. Dia mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, setelah kedatanganmu, demi Allah aku tobat hari itu dan tidak pernah minum apa-apa lagi." Umar saking bahagia, kaget dan mengatakan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Sahabat bingung semuanya. Ini dua orang ini ngomong apa katanya? Sampai takbir seperti itu. Ini contoh tidak boleh membuka aib saudara muslim. Ancamannya berat. Apa kata Nabi? Barang siapa membuka aib saudara muslim, maka Allah akan buka aibnya kelak pada hari kiamat. Tapi barang siapa menutup aib saudara muslim, Allah akan tutup aibnya. Bahkan orang yang membuka aib saudara muslim, sebelum mati dia akan dipermalukan di dalam rumahnya sendiri, kata Nabi SAW. Karena itulah Umar benar-benar menjaga aib orang lain walaupun orang itu bersalah, hadirin yang mulia. Ini akhlak. Maka kita bawa kebaikan setelah pulang 3 hari ini. Bersedia insya Allah? Insya Allah. Oke, lebih merapat lagi. Insya Allah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepahaman sehingga pulang 3 hari ini kita menjadi pribadi yang lebih baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Dal Jalali wal Ikram. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Engkau yang telah memberikan kepada kami petunjuk ya Allah, sehingga langkah-langkah kami mudah mendatangi daripada rumah-rumah Engkau ya Allah. Ya Allah, kami datang dengan penuh dosa ya Allah. Biarkan kami keluar daripada 3 hari ini terhapus dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang pengorbanan kami selama 3 hari ini ya Allah. Jadikan diri kami yang jauh lebih baik ya Allah. Menjadi diri kami yang penuh dengan hikmah ya Allah. Lisan kami yang buruk rubah ya Allah menjadi lisan yang baik ya Allah. Perlakuan kami yang buruk jadikan perlakuan yang baik ya Allah, sehingga menjadi asbab hidayah bagi orang yang melihat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan pengorbanan kami ini ya Allah asbab terhapusnya dosa-dosa kami ya Allah. Terhapusnya dosa orang tua kami ya Allah. Terhapusnya dosa istri kami ya Allah. Kami yang sering melalai ya Allah, mendidik daripada anak dan istri kami. Hari ini kami berjanji ya Allah akan mendidik istri kami dengan baik, menjaganya dengan baik, menjaga anak kami dengan baik. Karena kami sadar ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau telah titipkan amanah yang besar kepada diri kami. Maka ya Allah, dengan keluarnya 3 hari ini, mudahkan diri kami ya Allah ada dalam berada ketaatan ya Allah. Mudah dalam mengamalkan amalan agama ya Allah, sehingga Engkau perbaiki iman kami, perbaiki amal kami, perbaiki muamalah kami, perbaiki muasyarah kami, dan perbaiki akhlak kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan rumah-rumah kami sebagaimana rumah para sahabat radhiyallahu anhu. Rumah yang penuh dengan keridhaan, rumah yang penuh dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa umat muslim ya Allah. Berikan hidayah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terima pengorbanan kami yang sedikit ini ya Allah. Terima pengorbanan kami sehingga menjadi asbab hidayah seluruh alam ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah langkah kaki kami untuk mengajak saudara-saudara kami yang belum taat kepadamu ya Allah.
Lembutkan perilaku kami ya Allah. Lembutkan hati-hati orang yang akan kami ajak ya Allah. Ya Allah, jadikan kami da'i ya Allah. Pilih kami ya Allah. Istiqomahkan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Alirkan seluruh pahala ini untuk orang tua kami ya Allah. Lisan kami terlalu jahat kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan seluruh pahala ini kepada orang tua kami yang sudah di alam kubur ya Allah. Mata kami buta ya Allah, tidak mengetahui bagaimana alam kubur ya Allah. Namun pengorbanan kami yang sedikit ini, jika segala sesuatunya menjadi kebaikan dalam pandangan-Mu ya Allah, menjadi pahala dalam pandangan-Mu ya Allah, kami ridha berikan kepada orang tua kami yang telah mendahului kami di alam kubur. Ya Allah, jangan cabut iman yang ada di dalam hati kami ya Allah. Cabut kesyirikan dan kemunafikan yang ada di dalam hati kami, tapi jangan iman kami ya Allah. Cabut ujub ya Allah, cabut sum'ah ya Allah, cabut takabur dalam diri kami ya Allah. Ganti ya Allah dengan segala sesuatu yang baik ya Allah. Tanamkan iman dalam hati kami, mudahkan amal dalam diri kami ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami, wafatkan kami dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lembutkan lidah ini ya Allah di sakaratul maut kami ya Allah. Berikan mati dalam keadaan yang terbaik ya Allah. Wafat dalam keadaan terbaik ya Allah. Hindarkan kami dari wafat yang buruk ya Allah. Wafatkan kami dalam keridhaan-Mu ya Allah. Wafatkan orang tua kami dalam keridhaan-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.